Halo sobat, berjumpa lagi dengan BPKP Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu Fraud Risk Assessment atau FRA. Sebelum menuju pembahasan materi apa itu FRA, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi fraud, risk, dan fraud risk. Nah, langsung saja. Yang pertama, terkait definisi fraud. Apa sih fraud? Fraud atau kecurangan merupakan perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, istilah fraud lebih dikenal dengan korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa korupsi dapat dikategorikan menjadi 7 kelompok, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara, yang kedua, suap menyuap, yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, yang keempat, pemerasan, yang kelima, perbuatan curang, yang keenam, benturan kepentingan dalam jabatan, dan yang ketujuh, gratifikasi. Dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi, pasti ada sebab dan akibat. Berkaitan dengan fraud, mengapa fraud terjadi? Apa yang menjadi penyebab terjadinya fraud? Menurut beberapa literasi yang ada, terdapat beberapa teori pendekatan untuk menganalisis penyebab terjadinya fraud. Salah satu pendekatan yang cukup terkenal adalah pendekatan Fraud Triangle yang diperkenalkan oleh Donald Creasy. Fraud Triangle menganalisis penyebab fraud dalam 3 faktor utama, yaitu yang pertama, kesempatan. Fraud terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan fraud. Kesempatan tersebut bisa muncul karena berada pada lingkungan yang sering melakukan fraud atau korupsi, ataupun ketika pengendalian intern tidak memadai. Yang kedua, motif. Motif merupakan pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan dan pada dasarnya terjadi karena keserakahan atau ada kebutuhan sebagai akibat dari kesulitan keuangan. Yang ketiga, rasionalisasi. Dalam melakukan kecurangan, pelaku kecurangan seringkali mencari rasionalisasi atau pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukannya. Klasifikasi kecurangan menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE dibagi menjadi 3 kategori kecurangan, yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Dari ketiga kecurangan menurut ACFE tersebut, kategori kecurangan yang sering muncul pada pemerintahan adalah kategori korupsi yang mana pengertian dan kelompok tindakannya telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, mari kita mengenal risk atau risiko. Apa itu risiko? Risiko adalah suatu peristiwa yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan, yang mana peristiwa tersebut belum terjadi dan dapat berdampak negatif bagi keuangan, kinerja, dan organisasi. Nah, dari definisi fraud dan risk tersebut dapat dijelaskan bahwa fraud risk atau risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi. Keterjadian kecurangan ini bisa saja merupakan tindakan yang dapat diperkirakan, misalnya tindakan korupsi yang belum terjadi ataupun tindakan korupsi yang sudah terjadi namun bisa muncul di kemudian hari. Dan tindakan yang tidak dapat diperkirakan, misalnya tindakan korupsi tersebut belum pernah terjadi namun merupakan risiko kecurangan. Ada banyak contoh risiko kecurangan yang ada di pemerintahan. Salah satunya adalah manipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana atau kegiatan. Saat melakukan perjalanan dinas, kadang terdapat oknum-oknum yang tidak menginap di hotel, namun melakukan pembelian kwitansi hotel untuk mempertanggungjawabkan biaya hotel ke dalam laporan realisasi penggunaan dana. Selanjutnya, penjelasan terkait Fraud Risk Assessment atau penilaian risiko kecurangan. Penilaian risiko kecurangan adalah proses proaktif
yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal. Penilaian risiko kecurangan ini penting dalam pemerintahan karena berfungsi dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, menghasilkan peta risiko kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif. Yang kedua, merupakan instrumen deteksi dini risiko kecurangan. Dan yang ketiga, sarana analisis dan evaluasi kelemahan-kelemahan program pencegahan sehingga dapat menjawab dan mencari solusi atas kecurangan-kecurangan yang masih terjadi, seperti adanya operasi tangkap tangan. Dalam melakukan penilaian risiko kecurangan, metode penilaian yang dapat digunakan dapat mengacu pada Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan. Metode penilaian pada peraturan tersebut mengacu pada modul yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors, American Institute of Certified Public Accountants, dan Association of Certified Fraud Examiners, serta telah mendapat beberapa modifikasi sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi risiko kecurangan merupakan proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana suatu risiko tersebut dapat terjadi. Yang kedua, analisis risiko. Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko kecurangan pada setiap proses bisnis atau aktivitas. Analisis risiko harus dapat menjawab pertanyaan seberapa besar kemungkinan dan dampak yang terjadi, sehingga didapatkan tingkat atau status risiko kecurangan. Yang ketiga, menilai efektivitas pengendalian. Langkah penilaian efektivitas pengendalian anti kecurangan dilakukan terhadap pengendalian anti kecurangan yang telah ada. Apabila pengendalian anti kecurangan belum ada atau sudah ada tetapi tidak efektif, manajemen perlu merancang pengendalian anti kecurangan. Yang keempat, respon terhadap risiko kecurangan. Berdasarkan peta risiko kecurangan yang dihasilkan dari proses penilaian risiko kecurangan, pimpinan organisasi memutuskan respon atas risiko. Secara teoritis, bentuk respon atas suatu risiko dipengaruhi oleh selera risiko atau risk appetite pimpinan organisasi. Secara teoritis, terdapat 4 macam respon risiko. Yang pertama, hindari risiko. Hindari risiko merupakan perlakuan atas risiko dengan cara menghindari atau menghentikan suatu tindakan atau strategi yang dapat memicu timbulnya risiko tertentu. Yang kedua, mengurangi risiko. Menurunkan tingkat risiko kecurangan dilakukan dengan menggunakan 2 sudut pandang, yaitu menurunkan tingkat keterjadian dan atau menurunkan dampak yang mungkin terjadi. Yang ketiga, memindahkan risiko dengan cara melibatkan pihak lain untuk ikut menanggung sebagian atau seluruh risiko. Dan yang keempat, menerima risiko. Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, memitigasi, atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang ditoleransi. Nah, dari video yang telah Sobat tonton tersebut, semoga Sobat dapat memahami apa itu Fraud Risk Assessment atau penilaian risiko kecurangan. Untuk penjelasan terkait cara mengisi Risk Register FRA, Sobat dapat klik link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Halo Sobat, berjumpa lagi dengan BPKP Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai cara mengisi Risk Register penilaian risiko kecurangan. Gambar Risk Register FRA dapat Sobat lihat pada tabel berikut. Terdapat 12 kolom yang perlu Sobat isi dalam Risk Register ini. Nah, langsung saja kita menuju cara mengisi ke-12 kolom ini. Kita misalkan terdapat risiko kecurangan pada proses pembuatan laporan realisasi penggunaan dana pada Dinas X. Yang pertama, kolom 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. Kita isi nomor urut dengan angka 1. Selanjutnya, kolom 2. Tahapan proses.
Kolom 2 diisi dengan tahapan proses kegiatan kecurangan yang terjadi. Terdapat 3 tahapan proses, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Karena realisasi laporan dana termasuk pada tahap pertanggungjawaban, maka kita isi kolom ini dengan pertanggungjawaban. Selanjutnya, kolom 3 diisi dengan pernyataan risiko. Pernyataan risiko ini diisi dengan mempertimbangkan referensi kamus risiko yang ada pada lampiran 3 pedoman dan dapat sobat lihat dengan melakukan klik pada link di deskripsi video. Dengan mempertimbangkan dengan referensi kamus risiko tersebut, maka kita isi kolom ini dengan manipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana atau kegiatan. Selanjutnya, kolom 4 diisi dengan kemungkinan skenario yang terjadi atau dilakukannya kecurangan berdasarkan analisis proses bisnis dan dibahas bersama saat forum group discussion. Kolom ini kita isi dengan skenario terjadinya risiko kecurangan, yaitu saat melakukan perjalanan dinas, terdapat oknum-oknum yang tidak menginap di hotel, namun melakukan pembelian kwitansi hotel untuk mempertanggungjawabkan biaya hotel ke dalam laporan realisasi penggunaan dana. Selanjutnya, kolom 5 diisi dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko yang berkenaan. Pihak yang bertanggung jawab atas risiko kecurangan manipulasi pelaporan dana ini adalah Kepala SKPD. Maka kita isi kolom ini dengan Kepala SKPD. Selanjutnya, kolom 6 diisi dengan kelemahan pengendalian yang mengakibatkan munculnya risiko tersebut. Sobat dapat mengaitkannya dengan teori fraud triangle yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Kita isi kolom ini dengan penyebab mengapa dapat terjadi manipulasi laporan dana. Terdapat 2 penyebab mengapa terjadi manipulasi dana pada Dinas X. Yang pertama, rasionalisasi. Hal ini sudah sering dilakukan di lingkungan pemerintahan. Yang kedua, motif. Terdapat oknum yang melakukan hal tersebut dikarenakan adanya kepentingan pribadi. Selanjutnya, kolom 7 diisi dengan pengendalian yang telah ada. Kita misalkan saja bahwa pada Dinas X sendiri sudah ada pengendalian terkait pelaporan realisasi penggunaan dana. Oleh karena itu, kita isi kolom ini dengan terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, kolom 8 diisi dengan nilai kemungkinan terjadinya risiko dalam skala 1 sampai dengan 5. Kita isi kolom ini dengan angka 4. Karena kemungkinan terjadi manipulasi laporan realisasi penggunaan dana pada Dinas X sering terjadi, dan kejadian toleransinya 1 kejadian dalam 2 tahun terakhir. Selanjutnya, kolom 9 diisi dengan nilai dampak jika suatu resiko benar-benar terjadi dalam skala 1 sampai dengan 5. Kita isi kolom ini dengan angka 3. Karena dampak manipulasi laporan realisasi dana pada Dinas X dapat mengakibatkan pengembalian uang ke kas negara dan atau penyimpangan lebih besar dari 0,1% sampai 1% dari total anggaran. Selanjutnya, kolom 10 diisi dengan skala risiko yang merupakan titik pertemuan antara nilai kemungkinan dan nilai dampak. Kita isi skala risiko sebesar 4 dikali 3, maka skala risiko ini adalah 12. Selanjutnya, kolom 11 diisi dengan deskripsi dampak yang nilainya telah dinyatakan dalam kolom nomor 7. Kolom ini kita isi dengan pengelolaan keuangan tidak akuntabel dan adanya tuntutan untuk pengembalian kelebihan pembayaran. Kolom 12 diisi dengan rencana mitigasi atau mengurangi risiko. Pada kolom ini, kita mengisinya dengan rencana mitigasi atau mengurangi risiko manipulasi laporan realisasi dana dengan yang pertama, membuat MOU antara dinas dengan hotel yang ada di tujuan perjalanan dinas. Pembayaran hotel dilakukan dari bendahara pengeluaran dinas. Yang kedua, memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang memanipulasi laporan pertanggungjawaban. Nah, dari video yang telah sobat tonton tersebut, semoga sobat dapat memahami cara mengisi register dengan baik. Terima kasih atas perhatian sobat dalam menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya ya.